Cah goblok tekon ae. Wong bendino mek disotang, syuting. Rasakno. Karepe nyekel kamera kaya wartawan ngono piye. Wong bendino ditokan takoni. Dikira aku bapake opo piye? Bos. Banyak suaranya tapi kayak gini gimana, bos? Bos, dikira aku bose. Bos. Arepe njaluk duit arepan ngono kae. Apal aku arep rai-raine cah ngono-ngono kae teko ngono jualke duit. Koyo arep cetek kone ora enak ning lho, bos. Yo kuwi takok karo iwak. Bos. Ya wong bendino pangga mbok syuting apa mbok kira ora kesel aku. Bos. Iki wayahe konten lho, bos. Ngonten apa neh? Kok makanya tinggal ndelik aku sapal pokoknya tiap jam ya ini cah goblok kan mesti moro, makanya aku mang ndelik. Bos. Kan teman saya kemarin ke rumah saya kan. Ya. Saya itu ditanyain, bos. Saya mau bikin kolam, tapi saya bingung pembuangannya. Setahu saya kan yang ada di sini itu kan bagus itu loh. Jadi saya tanya bos. Kan yang paling tahu itu bos kan udah lama ini merintis di kolam ini. Tapi kalau di tempat bos ini sendiri pembuangannya gimana, bos? Ya terserah saya lah. Rumah-rumah saya sendiri, ya, kan tempat-tempat saya sendiri. Kasih tahu dong, bos. Pembuangan yang ada di sini tuh gimana? Kasih tahu dong. Biar teman-teman pemuda yang ada di luar sana itu biar nggak bingung kalau mau bikin kolam. Makanya jadi orang itu ini dipakai, Mas. Kalau rumahnya seperti itu padat penduduk, kita kebingungan membuang airnya gimana, itu yang main itu bukan hanya apa ya, bukan hanya uang, bukan hanya apa, ini juga harus main, Mas. Caranya itu piye, gimana kita mengembalikan air ke tanah agar dicerna tanah lagi, agar tidak mencemari lingkungan, tidak mendapat komplain penduduk, itu gimana ini, Mas, dipakai. Topi yang dipakai. Otak, Mas. Otak. Ya kan tadi bos nunjuknya ke topi. Sudah. Saya soalnya sembunyi ini selain menghindari kamu juga menghindari Bang Titil loh. Ini tadi banyak Bang Titil yang mau nagih ini nanti. Gimana, bos, itu tempatnya itu gimana? Coba bos kasih tahu, bos. Kalau di sini ini caranya gini loh. Di sini itu sebenarnya juga padat penduduk loh, Mas. Banyak tetangga, apalagi di sini Alam Koi Tulungagung itu kan tepatnya itu di pinggir jalan raya kan. Iya, bos. Jadi saya memikirkan itu juga dulu tuh waktu membuat tempat ini. Bukan asal-asalan bikin-bikin aja. Saya juga mempertimbangkan itu semua. Terus misal nanti airnya saya buang begitu saja, dampaknya ke lingkungan gimana, itu saya sudah pikir. Terus kalau airnya saya biarkan keluar-keluar liar begitu saja, kalau desa sini tenggelam gimana? Ya, bos yang salah dong. Nah makanya itu saya pikirkan itu dulu itu. Caranya kalau di sini ini gini-gini, Mas. Pak. Masya Allah, Masya Allah. Sabar, bos. Sabar, bos. Gini, Mas, caranya ini. Ini setiap hari kan air itu keluarnya itu volumenya itu sangat banyak, Mas ya. Iya. Jadi saya itu sudah memikirkan itu sejak awal. Kalau di Alam Koi Tulungagung itu cara pembuangannya air agar tidak liar kemana-mana itu seperti ini, Mas. Nah, caranya itu
air yang dari dalam itu mas ya, ketika turun seret kok tidak berceceran ya kan? Iya. Itu kemana larinya? Kemana bos? Larinya ke Kalimantan, ke Sumatera. Ada yang juga ikut lari maraton. Nggak paham. Nggak paham kamu, ini omongan intelek mas. Siapa yang naruh air di sini? Caranya pengen tahu? Pengen tahu bos. Ini apa mas? Tackle itu bos. Ini menurutmu bisa dibuka apa enggak mas? Tackle udah dicor kok bisa dibuka sih bos? Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti Anda bodoh. Ini mas dipakai mas. Topinya. Otak. Sabar bos, sabar bos. Ketika air turun dari kolam, entah dari akuarium, itu saya bikinkan sumur resapan mas. Sumur beresapan. Ya, ngebur untuk meresapkan air-air itu mas. Agar kita tidak mencemari lingkungan itu caranya gimana? Agar bumi tetap sehat dan mencintai kita. Karena kita sama bumi itu tidak bisa lepas mas. Bumi itu yang menghidupi kita. Sumber kehidupan manusia itu dari bumi juga. Sumber pangan. Jadi kalau kita mencemarinya kan kita yang salah kan. Jadi gini mas, ketika saya ini tarik mas, ternyata ini adalah lubang mas. Saya ini sebenarnya kalau dipanggil profesor itu sudah mumpuni mas. Tapi ya cuma belum buta aja mas. Iya, bos. Jadi nunggu 40 sampai 50 tahun lagi. Jadi orang buta-buta itu profesor bos? Belum tentu. Kadang juga ada yang keturunan mas, brodol itu rambutnya. Siapa? Ya. Ini bukan sembarang tackle. Tackle ini menyimpan banyak manfaat dan juga banyak misteri di sini. Maksudnya ini tempat pembuangan air mas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, biar air tidak ke jalan, tidak ke sana. Ini masuknya ke sini semua. Ini seperti ini. Ya. Iya ya bos. Terus itu apa? Kan bikin sumur toh bos? Ya bikin sumur kan tinggal bikin sumur, kan tidak apa itu? Gara-gara kamu nih. Sabar bos. Emosi. Kan kalau kita tidak punya lahan, tidak bisa bikin belumbangan atau sungai untuk membuang kan, ini kan tidak memakan tempat toh mas. Iya, tapi kan itu sumur tuh bos. Nanti kalau udah dimasukin air banyak itu kan tumpah. Yang penting gini mas, agar tidak tumpah itu jangan sampai kemasukan deterjen yang pertama. Terus yang kedua itu jangan sampai kemasukan minyak. Jadi ini khusus air dari kolam aja mas. Air dari dapur, air dari beda nanti pembuangannya. Ini khusus. Karena apa? Kalau kita ini kemasukan deterjen, minyak, nanti pori-porinya kan bisa nutup mas ini. Jadi air itu tidak bisa meresap di tanah. Jadi tetap stay di situ aja airnya, ya kan? Akhirnya air meluap, banjir. Saya pengen tahu bos, itu cara kerjanya gimana itu bos? Cara kerjanya mas, ini mas, cara kerjanya itu mas, air kan mengalir dari sana, Ya. masuk ke sini, ya, Oh masuk ke sini masuk bos? ke terowongan. Ini terowongan ini dulu juga sempat buat terowongan kereta api mas, dulu buat lewat kereta api, terowongan ini. Nggak percaya. Nggak percaya ya sudah, karena saya juga berbohong. Ini cara kerjanya seperti itu. Terus apa lagi? Jadi ini bikin ginian itu dampaknya bagi lingkungan gimana bos? Dampaknya ya nggak ada mas. Kan ini sudah aman mas, ini sangat-sangat aman mas ini. Buktinya sumber-sumber di sekitar tempat ini juga tidak tercemari mas. Tidak bau, tidak apa, ya kan? Karena aman. Ini saya sudah mengecek ini, wah, melewati apa itu
penelitian saya itu. Nah, ini seperti ini, Mas. Ini air yang baru keluar dari itu tadi. Iya. Anak buah saya yang baru nguras itu tadi. Iya. Air kan langsung ini mengalir ini kan. Ya. Ini turun langsung, Mas. Oh, ini lubangnya, Bos. Iya. Ini selain untuk kan ini juga untuk membersihkan juga kan enak tuh, Mas, kalau dikasih di tackle-nya diginiin. Itu, Mas. Langsung keluar, Mas. Oh, iya, Bos. Oh. Langsung sat. Tidak ada kotoran-kotoran atau sampai ngendap-ngendap itu tidak ada. Karena ya itu, tapi ya intinya itu tadi, jangan sampai kemasukan untuk lengo itu jangan sampai. Kalau bisa itu dapur sama sini tuh sama pembuangan sini tuh dipisah. Ini Budi itu masuk ke sini bisa, Bos? Budi tuh kemarin kan lahirnya dari sini tuh. Itu sebenarnya lahir dari sini Budi itu. Dulu kecil segini, Mas, Budi itu. Itu ya. Iya. Terus kena angin jadi besar. Itu sebenarnya dulu kecil, Mas. Karena keseringan masuk angin jadi besar. Jadi itu ya, Bos ya? Ya. Metodenya, Bos ya? Ya. Pokoknya intinya untuk yang pengen memelihara koi terus hidup di sebuah perumahan, bingung cara pembuangannya air bagaimana, ya ini tadi caranya. Simple, Mas, sebenarnya. Kalau kita mau belajar, kita mau melakukan observasi, kita mau berpikir yang lebih dalam, Mas. Sebenarnya ini simple, Mas. Simple. Tapi kebanyakan orang kadang kan tidak teko. Pikirannya tidak teko kok iso kan kadang ngono toh. Ya ta? Iya, Bos. Ya sebenarnya simple kalau kita mau belajar itu, Mas. Saya itu menemukan metode ini dulu sempat bertapa, Mas, dulu. Bertapa di gua pasir. Terus ini, Bos. Ini tuh dibur berapa meter? Diburnya itu 60 meter, Mas. 60 meter? Iya, 60 meter tapi dikurangi 54. Dibur itu dalamnya sebenarnya cuma 6 meter, Mas, itu. Tapi kan manfaatnya itu sudah sebagus ini. Iya, Bos. Cara kerjanya seperti ini. Sudah apa ya? Pokoknya ya sudah bagus banget kalau menurut saya ini. Penemuan seperti ini. Karena yang bikin saya sendiri, jadi kan ya saya bagus-bagusnya sih. Tapi buktinya bagus apa enggak? Bagus, Bos. Nah, iyalah. Banyak sebenarnya yang mengakui bahwa saya itu cerdas, saya itu sudah banyak, Mas, sebenarnya. Tapi saya itu orangnya kan lebih ke apa ya, Mas? Pemalu, Mas, saya itu sebenarnya. Pemalu, saya tidak mau itu. Sok-sok pinter itu saya tidak mau, Mas. Biar orang aja yang menilai. Bener, Bos. Iya. Terus udah apa sih, Bos? Ya kan saya sudah menjawab semuanya. Bingung cara membuang air kan? Iya. Temanmu itu. Temanmu siapa tuh namanya itu? Goblok temenmu itu. Jangan gitu, Bos. Makanya. Makanya belikan di sini biar saya kasih tahu tata caranya. Suruh ke sini aja biar saya jelaskan nanti. Capek, Mas, Capek. pengen istirahat gitu, tapi ya kerjaan banyak, pengiriman terus tiap hari, Mas. Ya udah, Bos, kalau gitu, Bos istirahat dulu ya, Bos. Iya, iya. Pokoknya intinya untuk teman-teman anak muda jangan malas ya. Kalau bisa, walaupun kamu masih nganggur itu, kalau bisa bangun pagi lah. Biar apa ini, Bos? Iya, karena bangun pagi itu kita itu energi kita terus pikiran kita itu bisa tidak tumpul, Mas, kalau orang sering bangun pagi itu. Mau kerja atau enggak, setiap pagi harus bangun. Ya. Siap, Bos. Ya kan saya bangun pagi, Bos, terus kerja. Kerja? Siapa yang bayar kamu kok kerja? Katanya saya ikut, Bos, digaji, Bos. Siapa yang ngajak? Kamu, Bos.
Dah, kamu itu kan saya nggak ajak, kamu yang nonyol-nonyol itu. Setiap hari nyoteng saya itu tujuanmu apa saya tidak tahu sebenarnya. Ya udah kalau gitu closing aja Bang. Saya kasih kata-kata buat anak-anak muda ini ya. Iya bos, ya bos. Jangan pernah berhenti melangkah. Karena kalau kamu berhenti melangkah, kamu berarti berhenti. Maka dari itu kamu harus terus melangkah agar kamu tidak berhenti melangkah. Karena ingat, setiap langkahmu itu ada keringat-keringat yang harus diperjuangkan. Kenapa keringat itu asin? Karena yang manis itu berawal dari yang asin-asin. Salam, salam ikan koi Tulungagung. Ingat koi, ingat alam koi Tulungagung.